ketertarikan pertama muncul ketika saya melihat adik ibu saya dengan suaminya melakukan ibadah sholat dan berjamaah waktu itu. Gitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. At-tahiyatu. Asyhadu la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi Terjak bertaubat sebelum wajahmu menjemput, jangan terbuai dan tertipu nikmatnya dunia. Oke nih. Hidup hanya sementara. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ala absarihim lisan sima yaqulu amana billahi wal bil yaumil akhiri wa ma hum yu'minun. Dari saya kecil, memang mimpi-mimpi saya selalu agak sci-fi. Satu malam saya itu mimpi yang menurut saya sangat jelas dan agak kembali tetap surreal. Saya melihat langit-langit di kamar tidur saya, di mana saya posisinya pada saat itu pun sedang tidur dan membuka mata saya melihat langit-langit di ruangan saya terbuka. Kemudian saya melihat orang-orang meminta bantuan dari atas sana gitu ya. Karena orang-orang itu sedang dililit oleh seekor ular yang besar sekali. Saya ingin sekali berusaha menolong orang-orang tersebut. Sampai kemudian tiba-tiba muncul dalam mimpi saya, ada asisten saya dulu gitu ya. Terus dia bilang sama saya, "Mbak, coba Mbak sholat aja Mbak, mungkin akan dapat kekuatan dari Allah." Saya belum masuk Islam waktu itu, saya bilang saya nggak bisa sholat. Dalam mimpi saya pun saya udah bilang saya nggak bisa sholat. Mbak coba sholat aja. Aku gak bisa sholat. Mbak coba deh, Mbak pasti bisa. Memang aneh karena dalam mimpi itu saya jadi
melakukan sholat itu. Dan kok bisa gitu, padahal pada saat saya bangun tentu saja saya tetap tidak bisa melakukan sholat. Tapi dalam mimpi itu saya melakukan sholat seakan-akan saya bisa dan seakan-akan benar. Mimpi yang aneh. Ada apa ya dengan diriku? Apa yang akan terjadi? Bagaimana aku bisa sholat? Memang aneh karena dalam mimpi itu saya jadi saya melakukan sholat itu. Dan kok bisa gitu, padahal pada saat saya bangun tentu saja saya tetap tidak bisa melakukan sholat. Tapi dalam mimpi itu saya melakukan sholat seakan-akan saya bisa dan seakan-akan benar. Setelah saya sholat, saya kembali menghadapi ular besar itu yang masih melilit orang-orang yang ada di atas langit-langit kamar saya. Dan tiba-tiba memang saya seakan-akan mendapat kekuatan yang luar biasa. Dan saya bisa mengalahkan ular itu. Om, Tante, semalam aku bermimpi aneh sekali. Dalam mimpiku, atap kamarku bolong dan banyak sekali orang yang terbelit dengan ular besar. Anehnya, aku berhasil menolong mereka setelah aku sholat. Padahal aku gak bisa sholat. Kid, coba deh kamu tanya ke Pak Ustadz. Om rasa beliau bisa memberikan jawaban yang benar atas mimpimu itu. Ke Ustadz? Wah, enggak deh Om. Itu kan cuma mau tidur. Jangan saja aneh. Bagiku, ini cuma sebuah mimpi. Mimpi yang surrealis, yang tak pernah menitik beratkan pada agama atau ritual tertentu. Sama seperti bunga tidur yang lain. Tidak ada yang berubah setelah itu. Aku tetap menjalani hidup tanpa menyadari bahwa aku sesungguhnya telah ditunjuk Allah untuk menjadi seorang muslimah. Di tahun 1997 saya mendapatkan pekerjaan. Waktu itu saya masih jadi pemain untuk syuting miniseri sebenarnya di Pulau Nias. Ya itu PU air PU. Buruan. Ya. Oke pemain udah ini oke. Ada apa dengan diriku? Udah oke nih. Kenapa bayangan itu selalu datang dalam mimpiku? Apakah aku telah melakukan kesalahan? Atau Atau hanya perasaan sedih yang terlalu dalam? Tapi kenapa dia selalu datang dan mengganggu?
gue gak bisa tidur nih. Kenapa? Ada yang ganggu? Gak tahu deh, badan gue kayak ditindih gitu. Kit, lo hafalkan surah Al-Fatihah? Iya sih, itu satu-satunya surat yang gue hafal dari hobi gue membaca tafsiran Al-Quran. Coba deh, lo baca surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Oke. Dulu, gue pernah mimpi aneh banget. Atap rumah gue tiba-tiba bolong dan banyak banget orang terbelit sama ular. Tapi anehnya, setelah gue sholat, semua beritanya itu lepas. Aneh juga ya mimpi lo. Lo tahu apa arti makna dari mimpi lo itu? Ya enggak lah. Menurut lo, artinya apa? Mimpi lo itu besar maknanya. Lo tuh bisa nolongin banyak orang. Jika lo masuk agama Islam, lo bisa lebih banyak lagi nolongin orang. Lo simak deh omongan gue. Masuk agama Islam? Apa mungkin? Aku gak pernah ngebayangin kalau harus melakukan itu. Apalagi kalau lo masuk agama Islam, lo bisa lebih banyak lagi nolongin orang. Masuk agama Islam? Saya mau pulang, tapi susah banget gitu kayaknya. Ngebayangin diri saya untuk harus naik kapal laut, naik bis, terus baru naik pesawat. Karena waktu berangkatnya pun kita begitu. Hanya dikarenakan pada saat itu ada pembakaran hutan ya masa itu. Sehingga kapal kecil yang berangkat biasanya dari Medan langsung ke Pulau Nias, ke Gunung Sitoli itu tidak bisa terbang sudah 2-3 bulan memang. Kayaknya besok gue harus pulang ke Jakarta deh untuk beberapa hari. Soalnya nyokap gue bikin acara dan gue jadi koordinator untuk artis dan selebnya. Ya boleh saja, tapi nggak lama kan? Enggak kok, paling cuma beberapa hari. Ya udah, besok gue antarin lu sampai Gunung Sitoli. Oke, kalau begitu sampai jumpa besok ya. Oke. Tapi pas saya mau pulang siang itu memang hujan deras sekali. Sehingga kita tidak mungkin naik mobil, naik kendaraan ke Gunung Sitoli. Dit, jadi nggak ke Gunung Sitolinya? Lihat nu, hujan deras banget. Jangan-jangan jembatannya ambruk. Gimana gitu? Mati gue. Duh, gimana nih gue pulang? Besok tuh acara nyokap gue dengan Yayasan AIDS. Gila, gue gak enak banget dong kalau gue gak pulang. Gue lagi yang koordinir artis dan selebritisnya. Bisa kerepotan nyokap gue. Ya habis mau gimana lagi? Emang hujan udah gede? Iya, gue tahu. Nias emang butuh banget yang hujan. Karena kemarin tuh kering dan panas banget. Cuman gue pengen pulang. Gue nggak tahu deh gimana caranya. Dan yang penting perjalanan pulang nggak akan seperti jalan perginya. Gila, nggak hujan aja butuh waktu 20 jam. Gimana kalau hujan coba? Saya bilang, wah kalau saya dikasih pulang gampang nih, sekarang nih, saya mau mulai belajar sholat gitu. Di otak saya itu sesuatu yang sudah sangat tidak mungkin gitu loh. Seandainya saja bisa pulang, seandainya hujan berhenti dan jembatan betul, aku akan belajar sholat. Tapi, mana mungkin. Dengar ya, pokoknya gini, kalau gue bisa pulang cepat besok sampai ke rumah,
gue akan sholat. Lu yang benar, Kit. Iya, gue serius. Gak mungkin. Apa secepat itu? Ya ampun, apa yang sedang terjadi pada diriku? Pada saat itu terus terang yang ada di dalam hati saya adalah sebuah ketakutan. Seakan-akan saya merasa begitu kecil, tapi begitu diperhatikan, apa yang saya ucapkan itu kemudian terjadi. Halo, Mam. Kit, kamu ada di mana? Sekarang aku ada di Gunung Sitoli. Besok siang aku naik kapal ke Sibolga. Dan dari situ aku ke Medan naik bus. Baru dari Medan aku naik pesawat ke Jakarta, Mam. Wah, panjang bener ya perjalananmu ke sini. Iya, nggak apa-apa, Mam. Tapi kalau ombak dari Gunung Sitoli ke Sibolga besar, kamu nggak apa-apa kok kalau nggak datang ke sini. Nanti malah repot kalau terjadi sesuatu. Iya deh, Mam. Aku juga akan lihat situasi kok. Kalau suasananya akan memungkinkan, aku nggak akan berangkat. Oke, Mam? Ya udah. Sampai ketemu ya, Mam. Udah, Kit. Bye. Setelah saya udah bisa jalan ke Gunung Sitoli, di Gunung Sitoli pun terjadi satu hal lagi, di mana saya harusnya berangkat naik kapal laut, dan saya bilang, pas saya sudah mau diajak berangkat ke pelabuhan, saya bilang tunggu dulu deh sebentar sampai jam 10 gitu. Kapal lautnya berangkat jam 11. Kit, kalau lu jadi mau pulang, kita mesti jalan sekarang nih. Udahlah, ntar aja lagi. Tunggu jam 10. Waktu kita mepet, Kit. Kita harus jalan dulu ke pelabuhan. Belum lagi ikut ngantri tiketnya. Kapal kan berangkat jam 11. Udah, nggak apa-apa. Tunggu aja bentar lagi. Lu kenapa, Kit? Tahu nih, gue males banget. Mikir ngantri tiket, ke pelabuhan segala. Gue males. Seandainya aku bisa naik pesawat terbang ke Jakarta, aku janji aku akan masuk Islam. Halo, selamat pagi. Tunggu ya. Ya, ada telepon nanti. Oke, terima kasih. Halo? Halo, ini Ibu Pakwita. Iya, betul. Ini dari siapa? Saya dari reservasi pesawat. Tadi pagi Ibu telepon untuk pesan tiket. Loh, bukannya sudah tidak dioperasikan lagi semenjak 2 bulan lalu? Bener, Bu. Tapi kondisi udara sudah cerah, tidak terganggu lagi oleh asap kebakaran. Mana mungkin semua ucapanku itu bisa jadi kenyataan. Halo, Bu. Halo. Oh, iya ya. Oke. Saya segera menuju ke sana, oke? Terima kasih. Yuk, kita berangkat sekarang. Tapi jangan ke pelabuhan ya. Loh, kemana? Kita menuju ke Bandara Gunung Sitoli. Mau ngapain kita ke sana? Kan tidak ada penerbangan. Lebih baik langsung saja ke pelabuhan. Kalau cepat, mungkin lu kebagian tiket. Udah, percaya sama gue. Barusan gue telepon sama petugas reservasi dan mereka bilang ada penerbangan. Oke. Tapi gila juga lu ya. Kalau tadi lu turutin saran gua, berangkat jam 9 ke pelabuhan, mungkin kita nggak dapat penerbangan ke Medan. Bener juga sih. Oke deh, kita berangkat sekarang yuk. Oke. Aku sadari, kini pasti ada sesuatu yang terjadi dalam diriku. Sesuatu yang aneh, sesuatu yang sulit aku ungkapkan. Sebuah perjalanan hati yang dalam. Apakah aku telah ditunjukkan jalanku untuk memeluk agama Islam? Sebuah janji yang harus aku lakukan. Sebuah jawaban dari semua pertanyaan hatiku. Mungkinkah aku
aku masuk Islam. Saya pun menjadi semakin takut gitu. Takut dalam arti kata, apakah ini adalah waktu saat dimana saya tidak lagi bisa mengelak dari mungkin keinginan Allah ya, untuk saya menjadi seorang muslimah. Waktu saya sampai di Jakarta, itu hal yang pertama saya lakukan. Saya minta 2 orang teman saya, waktu itu yang sama-sama di workshop, untuk menjadi saksi saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kit, kamu sungguh memeluk agama Islam? Iya, aku yakin. Ya udah, sekarang ikutin aku ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang kamu udah masuk Islam. Selamat ya, terbuai dan tertipu nikmatnya dunia. Ya Allah, aku telah menentukan sikapku untuk berada di jalan-Mu ya Allah. Jalan yang Kau ridhoi, bimbing hamba-Mu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Tante? Ini aku, Pak Kita. Iya, aku masih di Nias. Tante, sebenarnya aku sudah memutuskan untuk masuk agama Islam. Oh ya, kapan? Ya, beberapa minggu yang lalu. Kamu diislamkan di masjid mana dan disaksikan oleh siapa, Kit? Saya nggak sempat ke masjid, Tante. Waktu kemarin ke Jakarta, saya sangat sibuk sekali. Jadi, saya sudah membaca 2 kalimat syahadat disaksikan oleh 2 teman. Diulang lagi dong pembacaan kalimat syahadatnya di masjid. Nanti Tante sama Ommu yang akan menjadi wali kamu. Aduh Tante, nanti deh setelah syutingnya beres. Aku juga akan coba omongin dulu dengan Mama dan Papa. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiada yang bisa memungkirinya. Segala perbuatan. Alhamdulillah ayah saya maupun ibu saya tidak menentang, karena yang terpenting adalah pada saat saya masuk itu saya tidak masuk karena orang lain gitu. Halo Pak. Pak, aku ada pembicaraan penting nih Pak. Apa sih? Penting sekali sepertinya. Sampai tidak mau menunggu Papa ada di rumah. Iya Pak. Sebenarnya aku sudah memutuskan untuk masuk agama Islam. Kalau begitu, memangnya kamu masuk Islam karena keinginan kamu? Atau kamu masuk karena pacar kamu? Tidak kok Pak. Aku masuk atas kehendak sendiri. Lagi pula, jauh sebelum aku masuk agama Islam, aku sudah putus dengan hubunganku yang lalu. Oh ya? Sudah kalau begitu. Mungkin itu memang jalan hidupmu. Oke, terima kasih Pak. Cip, kalau lu emang serius, lu mesti ngomong deh sama orang tua lu tentang hubungan kita. Nanti saja deh, kita kan belum mau menikah. Ya nggak apa-apa, tapi kan ngomong nggak ada salahnya. Oke, nanti aku bicarain sama Papa. Iya, tapi walaupun kita belum mau menikah, tapi lu mesti ngomong. Soalnya gue bukan tipe laki-laki yang mau mengambil anak orang tanpa restu orang tuanya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, Pak Kita, sekarang kamu sudah memeluk agama Islam dan menjadi seorang muslimah. Kami berharap agar kamu betul-betul menjalankan perintahnya, juga menjauhi semua larangannya. Jangan lupa sholat 5 waktu, juga belajar mengaji. Ya Ustadz, insya Allah saya akan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Alhamdulillah. Hidup hanya sementara, jangan kau abaikan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bara'atum minallahi wa rasulihi illal ladzina ahaddatum minal musyrikin. Fashihu. Alhamdulillah ayah saya maupun ibu saya tidak menentang, karena yang terpenting adalah pada saat saya masuk itu saya tidak masuk karena orang lain. Saya dalam kondisi sendiri dan saya masuk karena memang mungkin kalau orang dikasih peringatan atau dikasih hidayah oleh Allah sekali terus bisa masuk, saya rupanya harus diberikan Allah berkali-kali. Seandainya aku bisa naik pesawat terbang ke Jakarta, ku janji aku akan masuk Islam. Mana mungkin semua ucapanku itu bisa jadi kenyataan. Aku sadari kini pasti ada sesuatu yang terjadi dalam diriku, sesuatu yang aneh, sesuatu yang sulit aku ungkapkan, sebuah perjalanan hati yang dalam. Apalagi kalau lo masuk agama Islam. Sampai akhirnya diberikan Allah sesuatu yang dari mulut saya sendiri. Gue bakal sholat. Sadar dan bertaubat sebelum wajahmu menjemput. Jangan terbuai dan tertipu nikmatnya dunia. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sama'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum lu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala syam'ihim wa 'ala absarihim ghisawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal bil yaumil akhir. Saya bersyukur sekarang ini karena saya tidak bisa membayangkan hidup saya lebih baik daripada yang saya miliki sekarang. Hidayahmu bimbing hamba, ya Allah tunjukkanlah jalanmu agar
Allah pasti terbaik.